Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Kak Yuni harap semua adik-adik kakak dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan pastinya masih tetap semangat walaupun kita masih ibadah dari rumah ya. Hari ini Kak Yuni ditemani oleh abang kita, Bang Jonathan. Bang Jo, sapa adik-adik yang di rumah yuk. Iya, hari ini Kak Yuni dan Bang Jonathan yang akan memimpin ibadah sekolah minggu kita. Nah, untuk memulai ibadah sekolah minggu, ada loh yang harus kita persiapkan. Yaitu yang pertama, kita harus mempersiapkan Alkitab. Adik-adik kakak di rumah, diambil ya Alkitabnya. Dan kalau kita lagi mendengarkan atau lagi ibadah sekolah minggu, kita tidak boleh ribut sambil makan-makan atau sambil tidur-tiduran ya. Nah, kita mulai ibadah kita. Adik-adik kakak di rumah bangkit berdiri, kita angkat pujian Matahari Bersinar Terang. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum samar bakla bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum samar bakla bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik kakak yang di rumah, sebelum kita lanjut berdoa, kita mau angkat satu pujian lagi, judulnya Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tadi kita akan berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Yesus, terima kasih atas pagi yang indah ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu datang untuk memulai ibadah hari ini. Berkati kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Berkati juga pendeta yang memimpin di gereja itu. Berkati juga semua keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita mau bernyanyi lagi, semua adik-adik kakak masih bangkit berdiri, kita angkat pujian, cari apa di dalam dunia. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Kita ulang sekali lagi ya. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan ayat hafalan kita minggu lalu. Kita mau mengucapkannya. Semuanya ayat hafalan minggu lalu tertulis di mana? Iya, di Titus 2 ayat 12. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Adik-adik, tahu nggak? Tuhan Yesus itu selalu melihat kita loh. Tuhan Yesus itu selalu apa yang kita lakukan di dunia ini. Kita mau buat yang baik ataupun yang jahat sekalipun, Tuhan Yesus tahu. Sama seperti lagu kita yang mau kita nyanyiin kali ini. Judulnya Mata Tuhan Melihat. Adik-adik kakak di rumah masih bangkit berdiri ya. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita ulang sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita mau angkat satu pujian lagi. Kita angkat pujian apa yang dicari orang. Sambil tepuk tangan ya. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, petang, siang, malam. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari Tuhan sayang? Siapa yang dicari Tuhan sayang? Siapa yang dicari Tuhan? Pagi, petang, siang, malam. Saya, anak Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Semuanya kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak kita, Kak Teresia Siregar, kita mau angkat pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu persiapkan dulu Alkitabnya, lalu kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena Engkau telah memberkati kami ya Bapa. Kami boleh mengikuti ibadah dan memuji memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami agar kami boleh tenang dengan Tuhan, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke adik-adik, hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Korintus. Nah, Korintus itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Iya benar, perjanjian baru. Kita buka dari 1 Korintus 1 ayat 5. Sekali lagi, 1 Korintus 1 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Nah, hari ini Kak Tere bawa sesuatu loh. Dadah. Iya, ada yang bisa nebak ini apa? Iya, ini adalah kotak harta karun. Sebelum itu Kak Tere mau tanya, siapa di sini yang punya harta terbesar di kehidupannya? Atau siapa di sini yang tahu harta yang paling berharga yang ada di hidupnya? Oke, skip dulu. Kak Tere mau kita buka sama-sama ya harta karunnya. Wah, biasanya kotak harta karun itu isinya apa ya? Ada, dengar nggak suaranya? Ada koin emas, lalu ada perhiasan,
lalu ada uang kertas, lalu ada apa lagi ya ini ya? Oh iya, ada yang bling-bling juga warna-warni, lalu ada patung emas, kemudian ada lampu emas. Nah, jadi semua yang ada di kotak harta karun ini bisa loh. Kalau adik-adik mau pingin beli mainan, bisa belanja dari sini. Kita mau beli apa aja, kita bisa kaya karena kita punya harta karun. Nah, tapi firman Tuhan hari ini yaitu surat Paulus yang dikirim ke jemaat di Korintus mengatakan bahwa di dalam Dia kamu telah menjadi kaya. Di dalam Dia. Nah, Dia yang dimaksud di sini siapa ya adik-adik? Iya benar, Dia yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Kenapa kira-kira Paulus mengatakan bahwa kita akan kaya di dalam Yesus? Nah, karena di sini dikatakan bahwa kita akan kaya dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Nah, maksudnya adalah Tuhan sudah memberikan kita pengetahuan, sudah memberikan kita kepintaran, sudah memberikan kita juga kesehatan agar kita boleh belajar, kita tahu tentang kebenaran Tuhan Yesus. Nah, lalu kita boleh membagikannya ke sesama kita. Nah, adik-adik, selain itu ada loh satu harta yang paling besar, yang paling tak ternilai dari apapun yang ada di dunia ini dan yang paling berharga yang kita punya. Ada yang tahu itu apa? Iya benar, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus ketika Dia mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi adik-adik, sungguh kita begitu bangga punya Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus telah memberikan kita kepintaran, Tuhan Yesus telah menjaga kita, memberikan kita kesehatan. Maka sebaiknya kita patut mengucap syukur dan kita menggunakannya untuk supaya kita menjadi berkat untuk hidup kita sendiri dan begitu pun untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi ini tadi harta karunnya. Uang yang tadi ada di dalam sini, emas yang ada di sini, boleh juga kita bergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Kita boleh berbagi untuk teman-teman yang memerlukan, kita boleh membelanjakannya untuk hal-hal yang kita butuhkan, misalnya seperti buku. Lalu tadi Kak Teri juga bilang ada anugerah keselamatan dari Tuhan, kita masukkan ya ke kotak harta karun kita. Lalu kita juga punya Alkitab yang telah diberikan. Lalu kita juga punya adik-adik kalau nampak di sini ada tulisan sehat. Iya, seperti yang Kak Teri bilang tadi dari awal, Tuhan sudah memberikan kita kesehatan. Lalu Tuhan juga memberikan kita kekuatan. Iya, ada seorang anak yang sedang memegang alat berat. Lalu kita masukkan ke dalam kotak ya. Lalu adik-adik juga diberikan teman, adik-adik boleh bersekolah. Itu juga merupakan salah satu harta karun dari Tuhan. Kita juga punya keluarga, kita punya mama, papa, saudara laki-laki, saudara perempuan, opung. Nah, itu juga semua merupakan berkat dan yang diberikan dari Tuhan. Lalu kita juga punya teman-teman yang seiman dengan kita, yang ada di sekolah minggu, boleh bergereja bareng-bareng. Nah, itu semua merupakan harta karun dari Tuhan. Maka dari itu kita boleh menjaganya, mengucap syukur dengan Tuhan. Kita boleh menggunakannya sebaik mungkin. Maka dari itu kita dapat disebut kaya dalam Tuhan. Sekian firman Kak Tere hari ini. Semoga firman Kak Tere dapat berguna untuk kehidupan kita masing-masing. Semangat adik-adik! Kita akan membacakan ayat hafalan untuk minggu depan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 33 ayat 6. Sekali lagi, Yesaya pasal 33 ayat 6. Sudah ketemu? Oke, kita baca sama-sama ya. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan itulah harta benda Sihon. Nah adik-adik, dihafal ya, jangan lupa.
Kita akan berdoa, kita satukan hati dan pikiran kita, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas firman-Mu yang telah kami dengar ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Engkau sebagai harta dalam kehidupan kami ya Bapa. Bantu kami ya Tuhan, agar kami boleh berbuat lebih baik lagi ya Tuhan, menggunakan harta dalam kehidupan kami dengan sebaik mungkin, agar kami boleh hanya kaya di dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau angkat satu pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Marilah kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami mempersembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikian ibadah kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu.